Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, senang sekali kita boleh datang di pagi hari ini. Memasuki baitnya, kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau persembahkan apa yang terbaik, apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh duduk di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami. Sebab kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami mau agungkan Kau, kami mau tinggikan Kau. Segenap hati kami, jiwa kami, tubuh kami, roh kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, sucikan, kuduskan. Biarlah Kau bertata atas pujian umat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sembah. Haleluya. Selamat pagi saudara, kita berikan salam kanan kiri kita, berikan senyum yang terbaik karena kita percaya kita mau naikkan syukur pada pagi hari ini. Amin saudara. Haleluya. Kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Asik. Oh, kasih-Mu yang besar Tuhan melingkupi kami pada pagi hari. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, Lagi, ku naikkan syukurku. ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini
berikan kemuliaan bagi Allah kita hanya di dalam namanya. Firman terani jalan, berisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskanku Tuhan, hanya dari-Mu lah Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, hanya dalam nama Tuhan kami percaya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Bersama-sama hanya di dalam nama amin. Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, mari Aku bertahan, doa kami kepadamu Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dengan iman kita nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Oh, beserta dengan kami Kau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Haleluya, haleluya. Dimanapun ku berada, Engkau di situ ada. Di saat ku berjalan Kau ada, di saat ku berlari Kau ada, di saat ku bekerja Kau ada Tuhan, di saat ku melangkah Kau ada. Engkau Allah Immanuel, Allah besertaku, melindungiku, batu penyelamatanku, kota perlindungan yang teguh. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Immanuel, Immanuel. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Sesaat pun Kau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Urapan Roh Kudus boleh turun atas kami, atas hamba-Mu khususnya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ada pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang ditinggalkan, tapi kehilangan, tapi tidak ditinggalkan. Ya gitu. Wih, kok keren abis gitu ya temanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua berawal dari diri kita, segala sesuatunya. Orang lain hanya penonton, dan Anda tahu bahwa apa yang mereka lakukan sebagai penonton. Segala sesuatu kejadian dalam kehidupan kita itu berawal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Para
nabi, para raja, para utusan Kristus atau rasul Kristus, ketika kehidupan mereka yang awal gitu ya, tidak menyenangkan hati Tuhan, justru mendukakan hati Tuhan, bahkan menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, penonton lebih pintar daripada pemain. Pelaku firman lebih bodoh daripada penonton yang melihatnya. Tapi saya mau bilang, pelaku firman adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Allah. Apapun keadaan masa lalu kita, apapun persoalan kita hari-hari ini, saya mau bilang dari tempat ini, saudara adalah orang-orang yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Artinya, persoalan kehidupan, masalah kehidupan yang kita hadapi, apapun dari kehidupan yang kita alami, itu adalah tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam planning Tuhan. Apa yang saudara alami hari-hari ini, mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua kita, mungkin kita ditinggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin kita kehilangan suami karena beliau kembali ke rumah Bapa di sorga, kehilangan anak-anak, cucu gitu ya. Ada yang cerita, aduh cucuku dibawa ke anu mantuku. Terus saya bilang gini, berdoa wae, lelapo. Kok susah, itu planning Tuhan. Ada yang kehilangan usahanya, bahkan ada yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi saya mau tanyakan kepada kita semua, apakah kita ketika kehilangan, kita ditinggal oleh Tuhan? Tidak kan Bapak Ibu? Justru pada waktu kita kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengolah iman kita. Tuhan sedang menguatkan, meletakkan dasar iman yang kuat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang gampangan, dan kita bukan anak-anak gampang gitu ya. Kita orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Melalui kehidupan, dari proses kehidupan dari waktu ke waktu, kita akan timbul orang-orang yang berkualitas di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun itu, ya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan kehidupan, ketika apapun itu, katakan selamat datang berkat kenaikan tingkat daripada imanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan jangan cari kambing hitam. Karena kambing hitam tidak akan ditemukan Bapak Ibu. Kambing hitam apa ya? Sebenarnya itu hanyalah alasan untuk kita membela diri dari persoalan yang kita hadapi, gitu ya. Engkau ditindas, engkau diapakan? Saya mau bilang, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mari kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 8 sampai 10. Firman Tuhan dikatakan demikian. Firman Tuhan. Ya. Ayat 8 mulai. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Perhatikan ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bapak Ibu, berbicara tentang suratan dari 2 Korintus ini merupakan suratan yang luar biasa yang saya baca. Memiliki ada 3 tema dalam penulisan 2 Korintus tersebut. Itu berbicara tentang pencobaan, ya. Pencobaan atau ujian iman yang dialami oleh Paulus. Paulus mengalami penderitaan, ya, penganiayaan dan perlawanan yang hebat dalam pelayanan. Namun satu perkara yang saya perhatikan,
Allah itu Allah yang setia. Kekuatannya cukup untuk menghadapi setiap pencobaan yang datang. Itu mencegah kita agar tidak sombong. Perhatikan, agar kita tidak sombong dan mengajar kita bergantung kepada Allah. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Banyak orang bertobat melalui hambanya. Tapi siapa latar belakang Rasul Paulus? Waduh, orang yang mendukakan hati Allah. Dia mengejar anak-anak Tuhan, membunuh dan membinasakan. Tapi saya mau bilang, Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi berkat bagi umat Tuhan. Nah, ketika dia masuk dalam pelayanan, itu tidak mudah. Itu kembali kepada dia. Kembali kepada dia. Makanya saya mengatakan semua berawal dari diri kita. Makanya ketika dia masuk dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, perhatikan apa yang terjadi. Dia aniaya, pertamanya orang gak percaya. Belawo gitu yang membinasakan kita, yang mengejar-ngejar kita berdasarkan surat perintah gitu ya. Namun satu perkara saya mau bilang, siapapun Anda di latar belakang yang lampau, kalau kita dipakai sekarang, kita dipercaya oleh Tuhan untuk anugerah pelayanan, bersyukurlah karena kita dipercaya oleh Allah menjadi rekan sekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, dalam tema dari 2 Korintus tersebut tentang disiplin gereja, ajaran amoral, karena di dalam itu ada pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu. Namun satu perkara, bahwa tujuan daripada gereja itu perlu ada disiplin, ya, gitu ya. Disiplin, tapi jangan terlalu longgar, tapi juga jangan terlalu keras, ya. Kenapa? Karena di situ ada kesempatan yang Tuhan ajarkan. Tuhan tidak pernah menghakimi orang sampai tidak mampu untuk berdiri. Saya diingatkan tadi pagi tentang pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, terus tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Ketika kita jatuh dalam persoalan, kita jatuh dalam masalah kehidupan, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak dan tidak mampu bangkit. Ada tangan Tuhan yang menopang Bapak Ibu dan saya. Ya, ketika saya jatuh, Bapak Ibu, saya pernah jatuh sebagai hamba Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan saya tergeletak? Enggak. Belum sampai itu tergeletak, Tuhan angkat saya. Tuhan pulihkan dan Tuhan buat saya menjadi hambanya yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin waktu itu karena orang gak dapat masalah, orangnya sombong ya Bapak Ibu ya. Nah, kita gak dapat masalah Tuhan, selentik titik ngono gak? Kita itu jadi sombong banget karena kita dipakai sebagai WL gitu ya. Kita sebagai pemuji, singer atau sebagai pengkhotbah gitu. Pada waktu itu ketika Tuhan ambil, saya hanya disuruh duduk doa. Saya disiplin duduk doa. Ketika Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kembali dan Tuhan percayakan. Disiplin tidak harus longgar dan tidak terlalu keras, tapi disiplin harus tepat pada seseorang dengan apa yang mereka miliki. Seorang hamba Tuhan, seorang pejabat gereja GBI, kami punya tata tertib gereja GBI, tata tertib gereja Betel Indonesia. Dalam gereja juga ada aturan main. Dalam dunia sekuler juga ada hukum yang berlaku. Tapi dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, ada firman Tuhan yang mengontrol kehidupan kita untuk tetap ada di jalur berkat Tuhan. Nah, firman Allah katakan demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kita tahu bagaimana sejarahnya daripada Rasul Paulus. Bagaimana dengan saudara sejarahnya kehidupan Anda dan saya? Bagaimana latar belakang kehidupan kita? Ada mungkin yang backgroundnya tidak mengenal Tuhan dan kita mengenal Tuhan, tapi dalam proses kehidupan itu kita mulai ditekan, ditindas, kita dikucilkan gitu, bahkan dibully. Sekarang kan lagi ngetrennya dibully, anak-anak SMP luar biasa banget. Saya bilang Tuhan, pekerjaan Ibu
dalam nama Yesus kita katakan bersama. Pembulian, ya. Bahkan dalam gereja juga ada pembulian, tapi agak tersamarkan, ya. Tapi satu mau saya bilang, namun tidak ditinggalkan, kami diempas tapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, disitulah letaknya bagaimana saudara mencerminkan murid-murid Kristus. Apakah kita timbul seperti emas dan kita mencerminkan firman Kristus yang terbuka, kehidupan kita adalah firman Allah yang terbuka. Begitu. Apakah kita akan menghakimi seseorang ketika kita ditindas, ditekan sedemikian rupa? Apakah kita tetap, bagaimana kita bereaksi dengan tidak baik, tidak benar, gitu? Dan hari ini Tuhan mengajarkan bahwa firman Allah datang kepada kita bahwa kalaupun kita ditindas, dianiaya gitu, kita nggak perlu putus asa karena ada Tuhan yang bela. Ada firman Allah yang selalu menguatkan. Makanya jangan berhenti untuk baca firman. Ketika kita ditindas, ditekan oleh apapun persoalan, ketika kehilangan kehidupan, dari kehilangan apapun dalam kehidupan kita, firman Allah akan mengingatkan. Mungkin kita nggak kuat lagi, firman Allah katakan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam kami. Begitu kan? Nah, ketika kita tidak mampu lagi, kita ingat lagi firman Allah yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar apa? Ketetapan. Tertindas itu baik bagi kita, ya. Tapi jangan cari-cari masalah. Tapi tetap ada di jalur Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami hal itu, ya. Pasti mengalami hal itu. Bukan hamba Tuhan aja, tapi jemaat Tuhan banyak demikian. Pergumulan, pencobaan, bahkan kehilangan akhirnya dapat membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub pernah mengalami hal itu. Masih ingat tentang kehidupan Ayub. Beliau kehilangan segala hal. Ya, saya mau bilang segala hal. Anaknya ya mati kembali gitu. Kemudian harta bendanya, ternaknya, kehidupan, istrinya meninggalkan dia. Sahabatnya mencemooh dan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan tubuhnya ada gatal yang tidak tertahankan, sampai anjing pun menjilatinya. Saudara, luar biasa Ayub. Saya tidak akan sanggup mengalami hal itu. Ayub mengalami hal itu. Tapi ketika dia dipulihkan pada pasal 42, Tuhan kembalikan berapa? 2 kali lipat. Anaknya dikembalikan, semuanya dipulihkan. Setelah apa? Dia berdoa memberkati sahabat-sahabatnya sebagai perantara antara manusia dan Allah. Minta pengampunan kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita supaya tidak ditinggalkan walaupun kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan dari hari ini. Mari kita belajar satu hal. Yang pertama dan utama, kalaupun keadaan kita kehilangan, hal yang pertama dan utama apa? Ayat 5 daripada 2 Korintus dikatakan apa di situ? Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, kalau kita mengalami hal itu, sebenarnya kita sedang harusnya tetap memberitakan firman Allah. Persoalan kehidupan, masalah kehidupan, kehilangan apapun tidak menghalangi kita melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan. Tetap sampaikan bahwa ujian iman itu datang pada setiap anak Tuhan. Enggak ada jalan tol masuk ke surga. Anak-anak sekolah Alkitab tidak langsung jadi pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang besar, enggak. Mereka ada proses untuk masuk ke depan. Demikian juga anak Tuhan sebagai hamba-hamba Allah, ada proses pendewasaan yang luar biasa.
Semakin kita kuat, semakin kita masuk ke dalam Tuhan, ujian itu juga semakin kencang. Buah apa yang kita lahirkan dari kehidupan kita? Buah-buah roh yang bagaimana? Buah kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri. Waduh, banyak Bapak 9. Nah itu tujuannya, supaya sesuatu yang ilahi itu keluar. Makanya dari saat itulah juga berita firman itu disampaikan. Siapa kita di hadapan manusia? Siapa kita di hadapan Allah? Ketika ujian datang, apakah kita mengaplikasikan firman Allah melalui kehidupan kita? Makanya dikatakan tetap memberitakan firman, tetap menyampaikan firman, tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Tidak dikalahkan oleh masalah, tidak dikalahkan oleh persoalan kehidupan. Engkau dikucilkan, oh, tidak apa-apa. Kalau Tuhan bersama Anda dan saya, ya. Engkau diintimidasi, katakan terima kasih, karena saya bukan orang gampangan. Kalau kita diintimidasi, kita ditekan, katakan Tuhan terima kasih. Ucapan syukur yang diucapkan kepada Allah itu bagian kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada firman yang ada dalam kita, itu yang menguatkan kita sebagai anak-anak Allah. Rasul Paulus dalam surat Korintus mengingatkan kita senantiasa memberitakan Yesus sebagai Tuhan walaupun di tengah pergumulan. Saudara dan saya diminta sangat luar biasa untuk memberitakan firman Allah dalam keadaan apapun. Jangan kalah dengan persoalan. Karena Tuhan memberikan ujian iman tidak lebih dari kekuatanmu. Karena roh Allah di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi. Begitu ya. Dengan memberitakan firman Tuhan, kita akan mengingat semua kebaikan Tuhan ya. Kita akan diingatkan ketika kita memberitakan firman Allah. Walaupun keadaan kita nggak baik, mungkin kita bangkrut, ada jemaat Tuhan, aduh sentek kabeh, tapi saya harus mulai dari nol, nggak boleh berhenti. Itu luar biasa. Orang yang cakap di dalam Tuhan, dia tidak akan berhenti dalam kekalahan ataupun persoalan kehidupan. Dia akan bangkit dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya terang Kristus, firman Allah dinyatakan melalui pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, apa yang harus cara kita tetap setia di tengah pergumulan yang berat? Yang kedua, selain kita tetap memberitakan firman Allah, kita tetap menyadari kekuatan Allah. Saya teringat dari Mazmur 145. Baik kita bacakan ya. Mazmur 145. Di situ ayat 17 dikatakan demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu, orang yang mengenal Allahnya seperti Daud, dia Tuhan yang adil, Tuhan yang punya segala sesuatu. Bahkan daripada ayat yang ke-13 dikatakan kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Pegang firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat di tempat kudusnya. Makanya ketika kita dalam masalah, kita tetap menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang kita sembah itu memiliki kekuatan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kekuatan Allah itu tidak dapat disangka, apapun, gitu ya. Harta benda saudara tidak dapat mengalahkan kekuatan Allah. Kekayaan kita bisa mabrur, bisa terbang, dalam sekejap bisa hilang. Peristiwa di Cianjur sebenarnya khususnya juga untuk kita, supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Tuhanlah yang beracara dalam kehidupan kita. Setiap kita melihat peristiwa, harusnya kita katakan, Tuhan terima kasih.
saya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Namun jika kita jangan lupa berdoa bagi rekan sejarah kita di tempat di mana bencana terjadi, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Melalui peristiwa ini, mereka melihat Allah dalam peristiwa kehidupan mereka. Begitu ya, menyadari kekuatan Allah. Saudara, Tuhan itu juga meminta Ayub untuk berhenti menyalahkan orang lain atas keadaannya pada saat itu. Yang dialami dan menyadari Allah mampu untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Apapun masalahmu, apapun persoalan, Tuhan itu baik dalam segala hal. Dia setia dalam segala perkara. Dan yang terakhir dikatakan apa? Pada ayat yang ke-15 daripada 2 Korintus ini. 2 Korintus yang tadi, ayat yang ke-15 dikatakan apa? Oh, salah saya. Dua Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita tetap berharap pada anugerah Allah. Jangan stop dengan masalah, jangan stop dengan persoalan kita hadapi, jangan stop dengan apapun yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita mengalami hal yang terpuruk dalam kehidupan kita, tapi ingat, ada orang-orang sekitar kita yang menopang pekerjaan Tuhan dan menopang saudara melalui doa-doa, sehingga kita semua dikuatkan. Semua kita diberi sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ada harapan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kemarin kehilangan harapan untuk kehidupan ini karena COVID yang ada. Tapi saya mau sampaikan, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ketika kita tetap berharap kepada Allah atas anugerahnya, Tuhan yang setia dan adil, Dia tetap ada bersama kita dalam kehidupan ini. Kita harus tetap berharap pada anugerahnya dan yakin bahwa pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, refrennya aja. Tangannya, tangannya. Tangannya, syarala pakasya. Urala patakasya, kalapakasya. Ya, syarala. Yesus Tuhan. Bapak Ibu, jangan tinggal dengan persoalan. Kita adalah pemain yang diberi kekuatan oleh Allah. Kita bukan penonton sepak bola, tapi adalah pelaku-pelaku kehidupan ini. Namun lepas daripada itu, ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang selalu menumbuhkan engkau. Ada tangan Tuhan yang selalu menegakkan kau ketika lemah. Oh Yesus. Tuhan menopang
Tuhan menopang bangkainya. Sang Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas pegangan hidup. Kau mengajar kami untuk bergantung penuh padamu. Tetap setia kepadamu untuk segala sesuatu. Celikan terus mata iman kami tentang janji firman. Apa yang kami dengar hari ini, apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini, kami diteguhkan untuk banyak hal. Kehidupan ini tidak mudah, tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup melepaskan beban hidup kami. Kami sanggup berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Kami sanggup sebagai hamba-hamba-Mu. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Jangan ragu dan bimbang atas Allah-Mu yang dahsyat. Dialah Allah yang segala abad. Dialah Allah yang memerintah dan keturunan dan melepas keturunan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang penuh anugerah dan kasih setia dan kehidupan-Mu. Jangan menjadi tawar. Ya, jangan jadi tawar hatimu. Mungkin saudaramu tidak dapat menolong. Mungkin hamba-hamba Tuhan tidak dapat menopangmu. Tapi ada tangan yang tidak terlihat dalam kehidupanmu, yang mencelikan mata imanmu tentang kehidupanmu. Jangan lari lagi. Tetap duduk diam dan ingat bahwa Allah adalah Allah yang setia dalam hidup. Ketika Allah berjanji, Dia akan menepati perkataannya. Allah yang tidak pernah sembarangan berbicara. Allah yang selalu sungguh-sungguh menepati janjinya. Perkataannya adalah ya dan amin. Ika papa shikaralah papa. Ikiralah paya shika papa karalah. Bapak hambamu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan kuat dalam segala perkara menjalani kehidupan ini. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya.